Bak jamur yang tumbuh subur, itulah keberadaan pinjaman online atau pinjol ilegal di tanah air. Kehadiran mereka pun seperti angin surga. Hembusannya begitu menggoda, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang terjepit. Tanpa syarat rumit, dana segar bisa mengalir. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan, sistem pinjaman mereka telah melilit masyarakat. Tak hanya bunga yang mencekik, namun juga serangan teror. Hingga ada yang tak kuat dan nekat mengakhiri hidup. Bersama saya Ken Anel, Anda menyaksikan Cover Story One. Secari kertas bertuliskan tangan ini adalah milik seorang ibu rumah tangga berinisial WPS, warga desa Selomarto, Giriwoyo, Wonogiri, Jawa Tengah. Surat ini menjadi barang bukti peristiwa tewasnya perempuan yang diduga melakukan bunuh diri tersebut. Dalam selembar surat itu, tertulis salam perpisahan sekaligus permohonan maaf WPS kepada sang suami dan dua buah hatinya. WPS diduga nekat mengakhiri hidupnya karena terbelit hutang pinjaman online. Wanita berusia 38 tahun itu putus asa karena kerap mendapat teror dari pinjol. Saya tahu nggak punya pinjaman di mana-mana, ya ninggalin itu saya baru tahu kalau dianya punya pinjaman online itu. Berapa mas totalnya? Kalau totalnya saya kurang tahu, saya kalau melihat udah trauma sekitar ya 20-an lebih. 20 Tapi juta. aplikasinya banyak, tidak satu aplikasi, Gitu. aplikasinya banyak. Itu kan kena itu, katanya kena teror gitu. Yang masuk ke itu kayaknya depresi, panik, nggak terbuka sama suami juga. Bulan Agustus lalu, seorang warga Bojonegoro, Jawa Timur berinisial HPB juga memilih jalan pintas. Diduga bunuh diri karena terlilit hutang pinjaman online. HPB ditemukan sudah tak bernyawa di kantornya sendiri. Pria berusia 25 tahun ini hanya meninggalkan selembar kertas yang berisi permintaan maaf kepada istrinya yang baru dinikahi. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa ia terjerat pinjaman online. Dari surat wasiat yang sudah kami dapatkan kemarin di TKP, memang ada beberapa tulisan-tulisan dari korban, diantaranya yang terkait dengan utang ataupun pinjaman korban, baik kepada perorangan maupun lewat pinjaman online. Kisah pahit berurusan dengan pinjol ilegal juga dialami Yanti, warga Cilincing, Jakarta Utara. Yanti mengaku meminjam uang sebesar 6 juta rupiah, namun yang didapatkan hanya sebesar 4 juta rupiah dengan tenggang waktu pembayaran selama 7 hari. Di hari kelima, dirinya sudah mendapatkan teror agar segera melunasi pinjamannya itu. Ya awalnya saya emang minjam, tapi sudah saya bayar, tapi saya dapat teror-teror untuk ke semua kontak saya gitu. Yang untuk yang pelunasan? dipinjam saya 6 juta, yang saya terima 4 juta dan dalam tempo waktu 7 hari. Dan dalam jangka waktu 5 hari sudah ditagih. Kalau saya tidak mau bayar, disebar data-data saya ya. Bentuk teror lainnya juga dialami Yanti. Penagih hutang membuat aksi teror yang mempermalukan dirinya.
diteror melalui kontak telepon, baik kontak yang bersangkutan pelapor maupun kontak-kontak dari kerabat dan keluarganya. Dianggap lapor sebagai pencuri dan maling, terus ada juga beberapa dikirim foto yang satu frame itu yang mungkin sedikit sangat kurang nggak etis. Jadi foto yang disandingkan foto korban, foto pelapor dengan perempuan anonim yang mungkin sengaja dicari kemiripannya, dan kemudian yang disandingkan itu foto dengan perempuan yang tidak berbusana. Pengalaman seorang guru honorer di Semarang, Jawa Tengah ini juga mencengangkan. Perempuan bernama Afifah Muflihati ini terjerat pinjaman online. Awalnya, ia meminjam uang 3,7 juta rupiah. Namun dalam kurun 7 hari, jumlahnya membengkak menjadi 200 juta rupiah. Tak kuat menerima teror dari penagih, ia akhirnya menempuh jalur hukum. Saya ambil pinjaman online di aplikasi ini itu yang awalnya saya kira itu bisa membantu saya untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga, tapi ternyata inilah yang terjadi. Berarti terjerumus dalam iklan tadi ya? Iya, jadi di sini itu seolah-olah dalam aplikasi ini itu sudah disetting dan saya itu nggak keluar dari sini gitu loh Mas. Jadi kebiasaannya didesek. Nah, pas kalau sudah didesek otomatis kan nanti saya kan pasti muter ke aplikasi yang lain. Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruang digital dari praktek-praktek pinjaman online ilegal. Keberadaan pinjaman online ilegal memantik geram Presiden Joko Widodo. Presiden pun langsung bertitah lembaga keuangan yang merugikan masyarakat harus disapu bersih. Tak butuh waktu lama, aparat bergerak menggulung satu persatu perusahaan pinjol ilegal yang ada di berbagai wilayah. Aksi meresahkan yang dilakukan pinjaman online atau pinjol ilegal yang telah menjamur di tanah air membuat Presiden Joko Widodo geram. Presiden pun mengeluarkan instruksi agar operasi tipu-tipu pinjol yang merugikan masyarakat dan menimbulkan masalah sosial diberantas. Banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Momentum ini harus disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan. Ekosistem keuangan digital yang bertanggung jawab, memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Akankah usai instruksi Presiden, operasi pinjol-pinjol ilegal yang telah marak dan menjerat tak sedikit masyarakat bisa dimusnahkan? Sebuah rumah yang berada di Green Lake City, Kota Tangerang, Banten, digeledah aparat kepolisian pada 14 Oktober lalu. Rumah ini diduga menjadi kantor operator pinjol ilegal. Polisi mengamankan 32 orang
yang diketahui sebagai karyawan. Orang-orang ini berperan sebagai penagih yang kerap melakukan ancaman secara langsung maupun melalui telepon atau media sosial kepada peminjam. Dari tempat ini tercatat ada 13 aplikasi yang digunakan kantor tersebut. 3 diantaranya perusahaan pinjol legal dan 10 perusahaan lainnya ilegal. Pada 16 Oktober lalu, polisi juga menggerebek sebuah kantor yang diduga menjadi kantor operator pinjaman online di Jalan Prof. Herman Yohanes, Sleman, Yogyakarta. Di lokasi tersebut diamankan 83 orang operator penagih atau debt collector, serta 3 orang karyawan bagian lainnya. Berdasarkan penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa kantor tersebut menaungi 23 aplikasi pinjol ilegal. Aparat kepolisian juga bergerak di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 18 Oktober malam. Sebuah ruko 4 lantai disulap menjadi perusahaan jasa pinjaman online ilegal digerebek. Tidak tanggung-tanggung, ada 4 aplikasi pinjaman online ilegal yang dioperasikan oleh perusahaan ini. Subdit Cyber Ditkrimsus Polda Metro Jaya mengamankan 4 orang karyawan yang berperan sebagai supervisor, kolektor, telemarketer, dan bagian umum. Dan perlu disampaikan bahwa saya memperingatkan jangan sampai adalah penagihan lagi nih. Mulai dari rumah ini yang bekerja di rumah, untuk sampai dengan saat ini tidak ada lagi yang melakukan penagihan. Kita terus memantau dan akan kita cari mereka-mereka ini. Kalau kita panggil tidak berkooperatif datang ya nanti akan kita ambil. Karena mereka harus bertanggung jawab. Khususnya mereka yang menjadi kolektor atau bagian penagihan. Dengan cara-cara penagihannya di situ ada pornografi, kemudian kita nanti akan pengancaman, dan kemudian juga nanti akan kita kembangkan terkait dengan illegal access. Dari mana mereka mendapatkan nomor telepon para nasabah tersebut. Tindakan terhadap pinjol ilegal sebenarnya bukan baru kali ini saja. Sejak tahun 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menutup 4.000 lebih akun pinjol ilegal atau tak resmi yang tersebar di platform digital. Kominfo sejak tahun 2018 sampai dengan hari ini, tanggal 15 Oktober 2021, telah menutup 4.874 akun pinjaman online. Tahun 2021 saja yang telah ditutup 1.856 yang tersebar di website, Google Play Store dan YouTube, Facebook dan Instagram, serta di file sharing. Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruang digital dari praktek-praktek pinjaman online ilegal atau pinjaman online tidak terdaftar. Penggerebekan tidak hanya soal karyawan debt collector, tapi juga harus mampu mencari tahu siapa pemilik dana yang dilakukan untuk transfer kepada para korban pinjol itu. Fenomena pinjaman online ilegal menjadi sorotan lantaran melahirkan persoalan-persoalan yang meresahkan masyarakat. Genderang memberantas pinjol ilegal pun telah ditabuh Presiden. Lantas akankah pinjol-pinjol ilegal yang telah menjamur di tanah air bisa benar-benar disapu bersih?
Pinjaman online atau pinjol bukanlah fenomena yang hanya ada di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Di Indonesia, sistem utang secara online mulai masuk pada tahun 2016 dan kian marak seiring kemajuan teknologi informasi. Namun belakangan, kehadiran pinjol menjadi persoalan ketika mulai bermunculan pinjol-pinjol ilegal. Selain menerapkan sistem bunga yang besarnya mencekik para nasabah, mereka juga melakukan intimidasi yang tak hanya terhadap nasabah atau penerima pinjaman, tapi juga ke pihak-pihak lain. Kendati begitu, tak sedikit masyarakat yang terus terjerat, dan pinjol-pinjol ilegal pun terus menjamur seperti berada di ladang yang subur. Ini kan harusnya ditindak cepat sejak awal gitu ya. Nah, namun penindakan selama ini, pengawasan, monitoring, dan penindakan terhadap pinjaman online ilegal ini berjalan sangat lamban. Nah, berjalan sangat lamban kenapa? Ya, satu, OJK sebagai otoritas ya yang diberikan kewenangan, dia hanya bisa menindak terhadap pinjaman online yang terdaftar atau yang legal. Terhadap yang tidak terdaftar atau ilegal ini, ya, OJK kewalahan. Nah, kemudian aparat penegak hukum kita juga relatif pasif, ya, dalam menindak pinjaman online ini. Kini aparat tengah gencar melakukan pemberantasan pinjol ilegal, seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo. Aparat melakukan penggerebekan kantor-kantor pinjol ilegal di sejumlah daerah. Lantas, apakah langkah itu akan benar-benar bisa menyapu bersih pinjol-pinjol ilegal yang telah beroperasi tak sebentar? Ini adalah masalah di level yang hilir. Ya, artinya mereka sudah beroperasi, bahkan kalau dilihat dari penggerebekan bisa sampai 20-30-an karyawan yang terlibat. Artinya mereka sudah beroperasi. Nah, bagaimana cara untuk melakukan upaya preventif atau pencegahannya? Nah, pencegahan ini yang seringkali terlambat dibandingkan kecepatan pinjaman online ilegal menciptakan aplikasi baru atau menebar marketing melalui SMS. Artinya tidak cukup hanya dengan penggerebekan, tapi juga harus dibarengi misalnya kerjasama dengan operator seluler untuk melakukan pelacakan preventif. Jadi pada waktu pinjol ilegalnya melakukan spam lewat SMS, nah ini bisa kemudian dilakukan pencarian terhadap tersangka. Kemudian juga yang paling penting adalah penggerebekan tidak hanya soal karyawan debt collector, tapi juga harus mampu mencari tahu siapa pemilik dana yang dilakukan untuk transfer kepada para korban pinjol itu, otak pelakunya. Dan dari data Kemenkominfo, 78% pelaku dari pinjol ilegal itu servernya menggunakan server luar negeri. Selain tindakan tegas pemerintah serta aparat terkait dalam memberangus pinjol ilegal, sikap masyarakat juga menjadi faktor penentu untuk bisa memastikan operasi tipu-tipu yang ditebarkan pelaku pinjol ilegal. Masyarakatnya bisa kita lihat dari dua sisi sebenarnya. Yang pertama, masyarakat yang memang tidak paham dengan pinjol ilegal, kemudian mereka meminjam tanpa melihat legalitasnya. Pada saat ada aplikasi atau ada SMS masuk ke mereka, mereka buka aplikasi, kemudian mengisi data di sana dan mendapat pinjaman dan terjebak di pinjaman online ilegal. Ini yang pertama. Yang kedua, karena memang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar ya, udah pinjam kemana-mana tapi nggak bisa. Nah, mereka ada juga yang tahu bahwa itu ilegal. Ini indikasinya bisa kita lihat, contohnya ada masyarakat kita yang meminjam dari 3 pinjol ilegal, kemudian bisa sampai 10, ada 141 malah. Nah, ini kan mengindikasikan dengan gali lubang tutup lubang seperti ini, dan dari bunga yang tinggi, fee yang tinggi, itu sudah dipahami bahwa itu adalah kegiatan ilegal. Jadi di samping itu juga perlu kita lihat masyarakat kita ada kecenderungan juga konsumtif ya. Oleh karena itu kita perlu juga mendidik masyarakat kita agar dalam meminjam ini agar memperhatikan mengenai kewajiban membayar ke depan, karena
pinjaman ini bukan hak, tapi merupakan kewajiban yang akan muncul pada saat yang diperjanjikan.